Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sohri sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada Nabi besar junjungan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali meskipun melalui pertemuan virtual. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah memperkenalkan diri saya, dimulai dari identitas diri sampai media sosial pun sudah saya sampaikan. Proses penilaian serta kontrak belajar pun sudah kita pahami bersama-sama. Dan pada pertemuan kali ini kita akan memasuki materi apa saja yang akan kita pelajari di kelas 11 IPA semester 1 ini. Seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa pada semester 1 ini kita memiliki 4 pokok bahasan, dimulai dari program linier, matriks, serta transformasi geometri, dan terakhir induksi matematika. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari materi mengenai program linier. Program linier memiliki peta konsep seperti yang tampak pada layar yang saya tampilkan, dimulai dari materi prasyarat yang harus kalian kuasai, yaitu mengenai sistem persamaan dan pertidaksamaan linier yang sudah kalian pelajari di kelas 10. Pada prinsipnya, program linier merupakan alat bagi kalian atau kita semua untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang bisa kita sebut dengan masalah autentik. Melalui pendekatan program linier, masalah autentik ini akan berubah menjadi masalah program linier. Lalu masalah program linier ini akan coba dipecahkan dengan daerah himpunan penyelesaian dan fungsi objektif, sehingga akan menghasilkan solusi pada masalah program linier. Solusi masalah program linier ini berupa nilai maksimum, atau yang kita lebih kenal dalam kehidupan sehari-hari adalah keuntungan. Adapun sub pokok bahasan yang akan menopang materi program linier ini antara lain yang pertama adalah pengertian program linier, yang kedua model matematika, yang ketiga sistem pertidaksamaan linier dua variabel, yang keempat adalah daerah himpunan penyelesaian, dan yang kelima adalah nilai optimum fungsi objektif. Mari kita batasi tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah 2, yaitu yang pertama pengertian program linier. Jadi diharapkan setelah mempelajari video ini kalian mampu memahami apa itu pengertian program linier. Dan yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah memahami model matematika. Jadi untuk pertemuan kali ini 2 yang harus kita pahami. Dan yang ketiga, 4, 5 itu untuk pertemuan berikutnya. Baiklah, kita mulai dari pengertian program linier. Program linier merupakan bagian dari matematika berupa pemecahan masalah, pengoptimalan,
Di sini kita garis bawahi pengoptimalan. Yang namanya optimal itu ada dua kemungkinan. Yang pertama memaksimumkan atau yang kedua meminimumkan suatu fungsi linier yang bergantung pada kendala atau batasan linier. Kendala ini bisa berupa pertidaksamaan atau persamaan. Jadi ketika kita buat skema dari program linier, bahwa yang dibicarakan dalam program linier adalah nilai optimum, di mana nilai optimum itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah minimum dan yang kedua adalah maksimum. Jadi kita akan berbicara bagaimana meminimumkan sesuatu dan memaksimumkan sesuatu. Lalu pertanyaannya, apa yang harus dimaksimumkan? Yang harus dimaksimumkan adalah pengeluaran. Maaf, yang harus diminimumkan adalah pengeluaran. Lalu apa yang harus dimaksimumkan? Yang harus dimaksimumkan adalah pendapatan. Jadi ketika kita bisa meminimumkan pengeluaran dan memaksimumkan pendapatan, maka itulah yang dinamakan dengan keuntungan. Jadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa dengan menggunakan program linier diharapkan kita bisa memperoleh keuntungan. Itulah mengenai pengertian program linier. Lalu kita masuk kepada tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu model matematika. Pengertian model matematika. Model matematika merupakan salah satu tahap pemecahan masalah matematika. Model matematika merupakan penyederhanaan. Ingat, penyederhanaan fenomena nyata dalam bentuk matematika. Seperti di peta konsep tadi, bahwa kita pertama harus merubah atau melakukan pendekatan terhadap bahasa atau masalah kehidupan sehari-hari menjadi kalimat matematika. Perubahan kalimat kehidupan sehari-hari menjadi kalimat matematika, itulah yang dinamakan dengan pemodelan matematika. Misalkan saja kita melihat ada 9 ekor ayam di dalam satu kandang, di mana di dalam kandang tersebut ada ayam jantan sebanyak 5 ekor dan ayam betina sebanyak 4 ekor. Dari kalimat yang panjang tersebut, kita bisa sederhanakan menjadi kalimat matematika menggunakan pemodelan matematika. Misalkan saja ayam jantan kita misalkan X dan ayam betina kita misalkan Y. Maka 5 ayam jantan itu bisa kita tuliskan menjadi 5X dan 4 ayam betina itu bisa kita tuliskan menjadi 4Y dan jumlahnya sama dengan 9. Begitu. Agar pemodelan matematika ini lebih jelas, mari kita pelajari bersama-sama contoh soal model matematika. Perhatikan dengan seksama agar ketika kalian mengerjakan latihan nanti, kalian bisa dengan lancar, mantap, dan benar dalam mengerjakan latihan tersebut. Kita mulai dengan pemodelan matematika. Kita mulai dengan pemodelan 1. Kita punya permasalahan seperti ini. Ada sebuah butik punya 4 meter kain satin, 5 meter kain prada. Kita akan membuat baju pesta 1, baju pesta 2. Maka bikinlah tabel seperti itu. Yes.
Ada 4 meter kain satin, maka totalnya simpen di situ angka 4. Kain satin totalnya 4 meter. Kemudian kain prada totalnya 5 meter. Simpen angka 5 di bagian total. Yes. Kemudian selanjutnya, baju pesta 1 memerlukan 2 meter. Simpan 2-nya pada baju pesta 1 dan kain satin. Sementara kain prada 1 meter. Simpan di baju pesta 1. Oke. Baju pesta 2, 1 meter kain satin dan 2 meter kain prada. Maka 1 simpan pada kolom yang seperti itu. Kemudian selanjutnya penjualan 500.000 untuk baju pesta 1 simpan pada baju pesta 1 500.000 dan baju pesta 2 400.000. Maka pemodelan matematiknya kita mainkan sistem persamaan yang kita dapat 2x plus y lebih kecil sama dengan 4. Dari mana itu dapat? Ya, dari baris yang pertama. Ya, 2x dapat dari situ, 2 dikalikan dengan x, kemudian y-nya y kali 1 pada baju pesta 2, 4-nya dapat dari situ. Ya. Oke, lambangnya lebih kecil karena persediaan sangat terbatas. Kemudian dapat X dari mana? 1 kali X, kemudian 2 dikalikan dengan Y. Angka 5-nya dapat dari total kain prada. Ya, lambangnya lebih kecil karena terbatas persediaannya. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, karena itu menunjukkan jumlah baju, nggak pernah negatif ya. Kemudian penjualan tinggal dikalikan aja 500.000 dikalikan X dan 400.000 dikalikan dengan Y. Itulah yang disebut dengan pemodelan matematika yang pertama. Good. Kita lihat model pemodelan yang berikutnya. Masih pemodelan matematika. Oke. Pemodelan yang kedua, ya, ada pabrik menghasilkan 2 model, ya, 2 model produk, model 1 dan model 2. Oke. Di situ model 1 memerlukan 2 jam mesin A dan 1 jam mesin B. Simpan di situ untuk model 2, mesin A 1 jam, mesin B 3 jam. Simpan angka 1 situ, angka 3-nya simpan di situ. Oke, mudah toh? Kemudian selanjutnya total, ya, waktu maksimum kerja mesin A dan mesin B masing-masing. Mesin A 10 jam per hari, simpan 10-nya di situ, dan mesin B 15 jam per hari, 15-nya simpan di situ. Oke. Kita berbicara keuntungan. Keuntungan model 1 10.000 per barang. Simpan 10.000 di bagian model 1 dan 15.000 pada model yang kedua. Lalu bagaimana pemodelan matematikanya? Sistem pertasamaannya kita tuliskan berikut. 2x tambah y lebih kecil sama dengan 10. X tambah 3y lebih kecil sama dengan 15. X-nya lebih besar sama dengan 0. Y-nya lebih besar sama dengan 0. Dari mana 2x? 2 tinggal dikalikan dengan x. Dari mana y? 1 tinggal dikalikan dengan y. Angka 10 dapat dari mana? Total kerja mesin A hanya 10, nggak boleh lebih. Kemudian, X dapat dari mana? 1 kali X. Ya, 3Y dapat dari mana? Tinggal 3 dikalikan dengan Y. Kemudian 15 dapat dari mana? 15 lah daya kerja mesin B maksimal 15 jam. X menunjukkan model 1, nggak boleh negatif. Y juga menunjukkan jumlah model 2 yang diproduksi, nggak pernah negatif hasil produksi. Fungsi keuntungannya gampang, 10.000 tinggal dikalikan dengan X, kemudian 15.000-nya tinggal dikalikan dengan Y. Oke ya, 15.000-nya tinggal dikalikan dengan Y. Selesai, itu yang disebut dengan pemodelan matematika. Jangan khawatir. Alhamdulillah telah kita saksikan bersama-sama contoh soal model matematika. Mudah-mudahan bisa kalian pahami secara komprehensif atau secara keseluruhan. Dengan demikian, maka pertemuan kita kali ini dicukupkan sekian. Kalau ada yang masih belum dipahami, Bapak berikan referensi lain untuk kalian pelajari di rumah. Berikut adalah referensinya, bisa kalian lihat buku paket atau alamat-alamat di internet yang bisa kalian pelajari lebih lanjut. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan di lain waktu untuk bisa bertemu meskipun lewat secara virtual. Mungkin pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila video pembelajaran ini masih jauh dari kata sempurna. Selalu sampaikan salam hangat saya kepada orang tua kalian di rumah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.